Selamat siang para muridku. Pada siang hari ini kita akan masuk kepada materi kita yang berikutnya. Ya, kalau minggu lalu saya sudah memberi penjelasan pada sistem pencernaan makanan, apa itu makanan atau nutrisi. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kita, saya akan membahas bagaimana makanan itu dapat dikonsumsi atau dapat dimakan atau dapat diolah di dalam tubuh, yaitu menggunakan organ-organ pencernaan, ya. Nah, khusus pembelajaran kita hari ini khusus membahas mengenai organ pencernaan, ya. Karena minggu lalu sudah kita bahas mengenai makanan, kali ini kita akan membahas mengenai organ pencernaan. Oke, mari kita lihat peta konsepnya, ya. Nah, ini dia. Di dalam sistem pencernaan makanan, terutama organ-organ pencernaan itu ada dua, ya. Organ pencernaan itu terbagi atas dua, ya. Yang pertama adalah alat pencernaan makanan dan yang kedua adalah pertama adalah saluran pencernaan makanan, yang kedua adalah kelenjar pencernaan, ya. Saluran pencernaan makanan itu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kemudian kelenjar pankreas, dan kemudian hati, ya. Kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati. Saya ulangi sekali lagi. Pada peta konsep, ya, organ pencernaan kita terbagi atas dua. Yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, ya, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nanti sampai kepada yang namanya anus, ya. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan ini yang akan membantu kerja si saluran pencernaan, ya. Apa saja saluran pencernaan, kelenjar pencernaan tersebut? Yaitu adalah kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Nah, bisa kalian lihat di situ, ya. Tanda panah pada peta konsep ini menunjukkan bahwa kelenjar ludah itu bekerja sama dengan mulut untuk melakukan proses pencernaan makanan di mulut, ya. Kemudian usus halus juga akan di usus halus terjadi kerjasama dengan pankreas dan hati, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama adalah mulut, ya. Tetapi sebelum sampai ke mulut, kita lihat dulu pendahuluannya, ya. Oke. Iya. Nah, ini adalah gambar organ pencernaan kita, ya. Kalau kalian lihat di situ mulai dari mulut paling depan, ya, paling atas tuh, ya. Lalu di dalam mulut terdapat yang namanya kelenjar air ludah. Lalu kemudian makanan tadi akan lewat melalui kerongkongan, ya. Kemudian masuk dari kerongkongan menuju ke lambung, dari lambung menuju ke usus halus, ya. Ketika dia dari lambung, ya, ada enzim pencernaan, enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati, ya, kelenjar pencernaan yang dihasilkan oleh hati, itu yang membantu memecah. Kemudian dari hati, ya, setelah dia mengeluarkan kelenjar pencernaan, baru makanan akan masuk kepada usus halus, ya. Dari usus halus lalu diberikan kepada usus besar, ya. Kemudian ketika sudah diserap oleh seluruh tubuh, maka akan dibuang ke luar tubuh lewat anus, ya. Oke, ini adalah gambar organ pencernaan. Oke, baik, berikutnya. Nah, sistem pencernaan makanan seperti yang saya jelaskan tadi, ya, terdiri atas dua saluran, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, ya. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Ini sudah jelas, sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, nah berikutnya kita akan bahas mulai dari saluran pencernaan yang saya bilang tadi, bahwa yang pertama itu adalah mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat pencernaan seperti gigi, ya, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar ludah, ya. Gigi pada mulut itu berfungsi untuk melakukan pencernaan secara mekanik, ya, karena gigilah yang berfungsi untuk memotong, merobek, dan menghaluskan makanan, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, gigi manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama gigi seri,
ya. Yang kedua gigi taring, dan yang ketiga adalah gigi geraham. Nah, setiap gigi ini memiliki peran yang berbeda-beda. Oke. Nah, apa sih perannya? Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring yang digunakan untuk merobek atau mencabik makanan, ya. Kemudian yang terakhir adalah gigi geraham yang digunakan untuk menghaluskan makanan. Nah, mari kita lihat bagaimana sih bentuk penampakan gigi itu, ya. Nah, ini kalau kita ambil satu gigi, ya. Ketika kita ambil satu gigi, ya, kita keluarkan dari tempatnya, lalu kita kuliti atau kita perhatikan bagian-bagiannya, ya. Oke, satu gigi itu terdiri atas yang pertama mahkota, ya, mahkota gigi, ya. Kemudian ada leher gigi, kemudian ada akar gigi. Coba kalian perhatikan di situ, akar gigi itu jauh lebih besar bagiannya dibandingkan dengan mahkota dan leher, ya. Isi daripada mahkota itu adalah email. Itu adalah bagian keras yang melapisi permukaan gigi, ya. Kemudian isi daripada leher itu adalah di situ ada tulang, di situ ada saraf, di situ ada pembuluh darah, ya. Di situ ada gusi juga, ya. Nah, itulah dia. Nah, jadi lapisan gigi itu terbagi atas 3. Yang pertama mahkota gigi yang diisi oleh email. Nah, email ini keras lapisannya, ya. Dan yang kedua leher gigi. Pada bagian leher gigi ini terdapat ada gusi, ada dentin, ada tulang, kemudian ada pada leher gigi ini terdapat, ya itulah, gusi, dentin, tulang, kemudian pembuluh darah, kemudian saraf. Nah, pada akar gigi terdapat yang namanya pada akar gigi terdapat yang namanya celah akar, ya. Nah, pada akar inilah terdapat tempat di mana gigi itu tertanam pada bagian mulut, ya, pada bagian rahang, ya. Nah, itulah dia, ya. Oke. Itu kalau satu gigi kita bahas. Nah, bagaimana dengan susunan gigi pada manusia, ya, baik dia usianya masih anak-anak ataupun sudah dewasa. Nah, kalian perhatikan di sini, ya. Di slide ini bisa kalian lihat bahwa gigi seri mendapatkan tempat paling depan, ya, mendapatkan tempat paling depan. Kemudian setelah gigi seri, ya, itu bisa kalian lihat di slide-nya. Setelah gigi seri ada gigi taring. Gigi taring jumlahnya nggak banyak, ya. Pada bagian atas 2, pada bagian bawah 2, ya. Kemudian disusul dengan gigi geraham depan, ya, gigi geraham depan. Pada anak-anak geraham itu masih satu saja bagiannya, cuma gigi geraham saja. Tetapi ketika dia sudah dewasa, gigi geraham ini sudah terbagi 2, yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang, ya. Nah, lalu setelah gigi geraham depan akan menyusul yang paling belakang, itu dikenal dengan nama gigi geraham belakang, ya. Nah, ini gambar pada bagian B itu adalah gambar yang terdapat gigi yang terdapat pada orang dewasa. Sedangkan gambar pada bagian A itu terdapat pada gigi anak-anak, ya. Sehingga di situ ada tulisannya, kalau kalian perhatikan di situ cuma ada kata geraham, ya. Geraham tersebut sebenarnya ada 2 pembagian, itu geraham depan dan geraham belakang, ya. Oke, sekali lagi, struktur gigi yang A itu menunjukkan struktur gigi anak-anak, ya. Gigi gerahamnya cuma 1, yaitu geraham saja. Sedangkan struktur gigi yang B itu menunjukkan gigi adalah gigi orang dewasa, ya, karena gigi gerahamnya sudah terbagi 2, yaitu gigi geraham depan dan gigi geraham belakang, ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, fungsi mereka udah saya jelaskan tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia, ya, rumus gigi pada manusia, ya, terutama pada anak-anak dan orang dewasa. Ini jelas berbeda, ya. Kalau kalian perhatikan di situ, ya, ada, kalau pada anak-anak itu rumusnya 212, ya, itu atas dan bawah, ya. Kemudian di situ ada huruf M. M itu molar, gigi geraham belakang, ya. Gigi geraham belakang pada anak-anak masih kosong, masih belum ada. Lalu P, ya, huruf P di situ adalah premolar, gigi geraham depan. Nah, pada usia anak-anak gigi geraham depan itu ada, ya. Lalu ada C di situ. C di situ adalah caninus. Caninus adalah gigi taring, ya. Pada anak-anak sudah ada, ya, jumlahnya 1. Nah, itu ada I. Itu adalah incisivus. Incisivus itu adalah nama lain dari gigi seri, ya. Itu dia. Nah, kalau sehingga jumlah, kalau kita total di situ, ya, jumlah gigi anak-anak itu ada 20 buah, ya. Ada 20 buah. Coba kalian perhatikan, coba kalian hitung, ya. Tapi akan berbeda dengan
susunan gigi atau rumus gigi pada orang dewasa. Orang dewasa sudah memiliki yang namanya gigi geraham belakang yang dikenal dengan nama molar. Ya. Nah di situ molar pada gigi geraham belakang, molar pada orang dewasa itu jumlahnya 3, ya, atas bawah kanan kiri jumlahnya 3, ya, sehingga kalau di total sebelah kanan ada 6, sebelah kiri ada 6, totalnya adalah 12, ya. Nah di situ ada premolarnya 2, lalu ada caninusnya 1, kemudian incisipusnya 2. Nah karena terdapat ketambahan 3 molar sehingga jumlah gigi orang dewasa bukan 20 tetapi 32 buah, ya, 32 buah. Itulah perbedaannya gigi antara anak-anak dengan gigi orang dewasa, ya. Ingat sekali lagi, kalau pada anak-anak tidak terdapat gigi geraham belakang, ya, sedangkan pada orang dewasa terdapat gigi geraham belakang yang berjumlah 3, ya, atas 3, bawah 3, kanan kiri, gitu ya. Oke, ya. Selanjutnya, nah, setelah kita bahas mengenai gigi, kita bahas mengenai lidah, ya. Lidah pada mulut itu lidah yang terdapat di mulut itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama digunakan sebagai alat pengecap atau perasa makanan atau minuman, ya. Nah yang kedua membantu mengatur makanan di dalam mulut, ya. Misalnya bagian gusi kita atau gigi kita sakit pada bagian kiri, lidah akan membantu mengatur makanan ke sebelah kanan, ke bagian yang tidak sakit. Nah jadi selain jika tidak ada pun sakit pada bagian gigi atau gusi, dia juga akan membantu mengatur letak makanan di dalam mulut. Itu dia, ya. Nah, yang ketiga, dia berfungsi untuk mengatur atau mendorong makanan ke kerongkongan, ya. Mendorong makanan menuju kerongkongan. Karena makanan itu wajib melalui kerongkongan dulu baru dia akan masuk kepada bagian lambung, ya. Nah, lidah dikatakan dapat mengecap rasa. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya papila pengecap. Papila pengecap pada lidah itu terdiri atas beberapa bentuk, ya. Ada bentuknya seperti fili, ada bentuknya seperti jamur, ada bentuknya seperti huruf V, itu dia, ya. Nah, itu yang dikenal dengan nama papila, ya. Jadi kenapa lidah dapat merasakan makanan? Karena dia memiliki yang namanya papila pengecap. Nah, lidah memiliki beberapa daerah yang sensitif terhadap rasa tertentu seperti rasa manis, asin, asam, dan pahit. Nah, mari kita lihat pada bagian mana dari lidah yang dapat merasakan manis, asam, asin, dan pahit. Mari kita lihat. Nah, ini dia, ya, itu dia. Manis dapat dirasakan pada bagian pangkal lidah, ya. Kemudian asin di depan di kiri kanan tapi bagian depan, sedangkan asam di kiri kanan bagian belakangnya. Dan yang terakhir itu di pangkal lidah, di ujung lidah itu pangkal lidah itu rasa pahit, ya. Bisa kalian lihat di situ. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini lidah. Oke, berikutnya kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini khusus menghasilkan air liur atau ludah, ya. Nah, air liur atau ludah ini berfungsi sangat berfungsi buat kita, ya. Kenapa? Karena pada air ludah ini atau air liur ini dihasilkan yang namanya enzim petialin. Enzim petialin ini digunakan untuk memecah amilo menjadi glukosa atau menjadi gula, ya. Jadi pencernaan makanan pertama kali secara enzimatik itu terjadi di mulut. Oleh siapa? Oleh si enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau yang dihasilkan oleh air liur itu sendiri, ya. Nah, di manakah letak kelenjar ludah itu? Nah, yang pertama ada yang namanya kelenjar parotis. Kelenjar parotis itu letaknya di bawah telinga, ya. Di sini dia. Kelenjar air ludah pertama itu ada di sini, di bawah telinga, ya. Yang kedua ada di rahang bawah, ya. Tahu ya rahang bawah, ya. Kemudian yang terakhir adalah di bawah lidah, iya, di bawah lidah. Lidah kita itu menghasilkan, di bawah lidah itu menghasilkan yang namanya kelenjar air ludah. Nah, itu punya namanya. Kalau kelenjar di bawah rahang bawah namanya submandibularis, sedangkan di bawah lidah itu namanya sublingualis, ya. Nah, apa sih kandungan air liur atau air ludah tersebut? Ada air, ada garam,
lalu ada lendir, dan yang terutama adalah ada enzim petialin tadi, ya. Ingat sekali lagi, ludah itu sangat penting untuk proses pencernaan enzimatik yang pertama kali, ya. Kenapa? Karena enzim petialin yang dihasilkan digunakan untuk mengubah amilum menjadi glukosa, ya, atau gula. Itu dia, ya. Demikian itu penjelasan organ pencernaan pertama, yaitu adalah mulut. Nah, sekarang kita masuk kepada organ pencernaan kedua, yaitu adalah kerongkongan. Kerongkongan punya nama lain adalah esofagus, ya. Nah, ini dia gambarnya, ya, sebelum kita masuk esofagus, ya. Ini gambarnya, ya. Kelenjar parotis tadi saya bilang di bawah telinga, rahang bawah di bawah rahang, ya. Kemudian lingualis di bawah lidah, ya. Nah, sekarang kita masuk. Kerongkongan nama lainnya adalah esofagus, ya. Tadi saya bilang makanan yang sudah diolah di mulut, ya, itu akan masuk ke kerongkongan. Nah, apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah saluran panjang, ya, sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Jadi dia yang menyatukan dia yang menghubungkan antara mulut dengan lambung, ya. Makanan harus lewat kerongkongan dulu, ya. Kerongkongan memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan melebar, menyempit, bergelombang, meremas-remas makanan, dan mendorong makanan masuk ke lambung, ya. Sekali lagi, kerongkongan memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, kemudian meremas makanan, dan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, gerakan itu dikenal sebagai gerakan peristaltik, ya. Oke. Makanan pada kerongkongan tidak mengalami proses pencernaan, ya. Tidak mengalami proses pencernaan. Oke. Nah, kita masuk ke alat pencernaan berikutnya, yaitu adalah lambung. Lambung punya nama lain adalah ventriculus. Ya, ini gambar kerongkongan tadi, bisa kalian lihat, ya. Oke, ya. Nah, lambung punya nama latin adalah ventriculus atau nama lainnya. Ventriculus adalah suatu kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan, ya. Perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Nah, lambung terbagi atas 3 bagian. Organ lambung itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kardiak. Kardiak letaknya di atas, ya. Dia pintu masuk makanan menuju ke lambung. Lalu fundus letaknya di tengah. Kemudian yang terakhir adalah pilorus, letaknya di bawah. Nah, si pilorus ini berhubungan langsung dengan usus 12 jari, atau yang dikenal sebagai nama lainnya adalah duodenum. Usus 12 jari itu nama lainnya adalah duodenum, ya. Oke. Nah, pada bagian lambung terjadi proses pencernaan secara enzimatik, ya, secara enzimatik atau kimiawi. Kenapa? Karena lambung menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Apa saja dia? Mari kita lihat, ya. Lambung menghasilkan enzim pencernaan itu ada 2 dan 1 asam, ya. Asam HCl, asam lambung, itu digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang masuk melalui makanan atau minuman yang kita makan dan minum, ya. Dan yang pertama adalah itu asamnya, ya. Enzim yang pertama adalah enzim pepsin, ya. Enzim pepsin yang dihasilkan oleh lambung digunakan untuk mengubah protein menjadi pepton, ya. Dan yang kedua, enzim renin. Enzim renin digunakan untuk menggumpalkan protein susu, ya, menggumpalkan protein susu atau kasein. Itu enzim yang dihasilkan oleh lambung. Jadi, makanan yang mengandung protein, makanan yang mengandung lemak dan protein juga, pencernaan pertama itu terjadi pada bagian lambung, ya. Nah, makanan dicerna pada lambung itu selama 3-4 jam. Dan makanan hasil pencernaan selama 3-4 jam itu namanya kim atau bubur makanan. Sudah menjadi bubur dia, ya. Oke. Nah, dari lambung makanan masuk ke mana? Nah, ini gambar lambung, ya. Ini gambar lambung, itu bagian kardiak, fundus, pilorus. Ya, itu ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, dari lambung makanan masuk ke mana? Makanan masuk ke usus halus, ya, atau nama lainnya adalah intestinum. Usus halus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Nama lainnya adalah duodenum, ya. Ya, kita tahu tadi bahwa usus 12 jari ini berhubungan langsung dengan lambung, ya. Lalu menyusul kemudian usus kosong, nama lainnya adalah jejunum. Dan yang terakhir adalah usus penyerapan, nama lainnya adalah ileum,
ya. Oke, kita bahas satu persatu. Usus 12 jari atau duodenum ya, terdapat pada bagian usus 12 jari terdapat saluran yang bersama-sama bermuara, namanya kantong empedu dan pankreas. Kantong empedu itu berisi empedu yang dihasilkan oleh organ hati ya, yang berfungsi untuk, jadi empedu yang dihasilkan oleh si kantong empedu ini terdapat pada bagian organ hati. Nah, kantong empedu ini menghasilkan empedu. Empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan atau memecah lemak. Ya, makanan yang mengandung lemak pertama kali dipecah oleh si empedu tadi yang dihasilkan pada bagian usus 12 jari tadi. Ya, oke. Nah, berikutnya di pankreas. Ya. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambar sebelum kita masuk ke pankreas ya. Ini gambarnya. Duodenum, usus 12 jari yang langsung berhubungan dengan lambung, lalu jejunum, usus kosong ya, yang tadi usus kosong tadi tempat pertemuan antara siapa? Ya, antara si bukan. Duodenum tadi tempat saluran bersama si kantong empedu, si hati tadi dengan si pankreas ya. Jejunum belum kita bahas. Lalu ileum juga belum kita bahas ya. Nah, ini gambar mereka ya. Oke, berikutnya pankreas. Nah, tadi kalau kita bahas mengenai kantong empedu yang terdapat di dalam organ hati yang berfungsi untuk memecah atau mengemulsikan lemak, sekarang kita bahas mengenai pankreas. Pankreas menghasilkan beberapa enzim pencernaan, seperti yang pertama enzim amilase. Apa fungsi enzim amilase? Fungsi enzim amilase adalah mengubah amino menjadi glukosa. Ya, berikutnya ada enzim tripsin. Tripsin berfungsi untuk mengubah mengubah protein menjadi asam amino. Lalu enzim lipase. Enzim lipase digunakan untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang terakhir adalah enzim enterokinase. Apa fungsi enterokinase? Dia berfungsi untuk mengaktifkan enzim tripsinogen. Ya. Nah, ketika enzim tripsinogen sudah diaktifkan, akhirnya dia akan berubah menjadi enzim tripsin. Nah, enzim tripsin inilah berfungsi untuk mengubah protein menjadi amino, ya, asam amino ya. Oke, berikutnya itu pankreas tadi ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada usus kosong dan usus penyerapan ya. Usus kosong nama lainnya adalah jejunum. Nah, makanan pada usus kosong ini juga mengalami yang namanya proses pencernaan secara kimiawi ya. Nah, berarti kimiawi berarti karena ada enzim yang terlibat di dalamnya ya. Nah, panjang jejunum ini kurang lebih ya. Panjang jejunum ini kisarannya antara 1,5 meter sampai 1,75 meter. 1,5 sampai 1,75 meter itu panjangnya. Sedangkan si ileum panjangnya 0,75 meter sampai 3,5 meter. Lumayan ya, lumayan panjang itu ya. Tapi antara jejunum sama ileum itu paling panjang itu adalah si ileum tadi ya. Nah, pada ileum tidak terjadi proses pencernaan ya, tetapi pada ileum atau usus penyerapan terjadi proses penyerapan makanan ya, penyerapan sari-sari makanan. Kenapa pada ileum terjadi peristiwa penyerapan sari-sari makanan? Karena pada ileum terdapat yang namanya villi atau jonjot usus. Nah, villi ini yang berfungsi untuk menyerap ya, mengabsorpsi makanan, menyerap makanan secara absorpsi dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, itu dia. Itu alasannya. Jejunum nggak punya yang namanya villi atau jonjot usus, hanya ileum saja, sehingga proses pencernaan makanan terjadi pada bagian ileum. Ya, nah sisa makanan yang tidak digunakan oleh tubuh akan dikeluarkan keluar tubuh. Tapi sebelum dikeluarkan keluar tubuh, dia harus diatur dulu kadar airnya supaya nggak terlalu encer, bahkan tidak terlalu sedikit airnya. Ya, nah siapa pengaturnya? Nah pengaturnya adalah usus besar ya. Usus besar nama lainnya adalah kolon. Nah, kolon berfungsi untuk mengatur kadar air yang terdapat pada sisa makanan. Jadi kadar air yang terdapat pada sisa makanan atau yang dikenal dengan nama feses ini itu nggak boleh terlalu encer, nggak boleh terlalu sedikit juga. Jadi harus pas ya, sehingga akan menghasilkan feses yang baik. Itu dia. Nah, dari usus besar ini makanan akan masuk ke
akan dikeluarkan ke anus, tetapi ada satu saluran yang menghubungkan antara usus besar dengan si anus tadi. Itu yang dikenal dengan nama rektum, ya. Rektum itu panjangnya 15 cm. Dia yang menghubungkan antara usus besar dengan si anus tadi, ya. Nah, jadi ketika sudah dihasilkan sisa makanan tadi dengan catatan feses tadi sudah dalam kondisi yang baik, maka akan dikeluarkan ke anus melalui rektum. Nah, dari anus itulah akan masuk kepada pembuangan yang ada di kamar mandi. Itulah dia. Itulah proses pencernaan makanan, ya. Itu adalah proses di mana proses di mana organ-organ pencernaan itu bekerja dengan baik, atau proses di mana organ-organ pencernaan itu bekerja sama untuk menghasilkan sisa-sisa makanan dan membuang hasil yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu berupa feses tadi, ya. Nah, demikian penjelasan saya pada pagi hari ini, ya. Nah, ini gambarnya, ya. Sebelum saya tutup ya tadi, ya. Nah, ini dia. Nah, ini kalian perhatikan di situ ada usus besar. Usus besar itu ada bagian naik namanya kolon ascendens, sedangkan yang bagian turun namanya kolon descendens, ya, descendens di situ, ya. Kolon ascendens itu bagian yang naik, sedangkan kolon descendens itu adalah bagian yang turun. Nah, sedangkan kolon transversum itu adalah pada bagian tengah, ya. Itu dia. Nah, kalian bisa lihat di situ ada rektum, lalu di ujung itu ada anus, ya. Nah, itulah usus besar kita. Inilah gambar usus besar kita. Kenapa dikatakan usus besar? Karena ukurannya besar. Itu dia, ya. Demikian penjelasan saya mengenai organ pencernaan pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, jika ada penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan kepada saya, nak. Ya, jangan ragu, langsung kalian tanyakan hari ini. Jangan besok ataupun langsung kalian tanyakan. Oke, baik. Demikian penjelasan saya pada siang hari ini. Selamat siang dan tetap semangat.